Shalom, selamat beribadah di Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita memperhatikan hal-hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mendapatkan berita terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Family di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening sebagai berikut. Atau saudara dapat mentransfer melalui BCA Mobile, Dana, GoPay, OVO, atau bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code sebagai berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Dan untuk persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Demikianlah hal penting yang harus diperhatikan. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat ini kita akan menari buat Tuhan. Seperti Daud, dia seorang raja, tapi dia menari buat Tuhan. Apalagi kita akan menari buat Tuhan. Kita saat syalalala dinyanyikan, kita akan bergoyang 2 kali ke kanan, goyang 2 kali ke kiri. Siap? Katakan kanan kiri saudara, ayo menari buat Tuhan. Shalala, shalalalala, shalalalala, ayo menari belum semua. Shalalalala, lalalala, shalalalala, shalalalala, shalalalala,
hadir, mengalir. Ada kekuatan, ada kesembuhan, ada sukacita. Saat ini kita akan bersorak dengan sorak yang terhebat buat Tuhan. Kita akan sorakan haleluya 2 kali. Pada hitungan yang ketiga, siap. Haleluya. 1, 2, 3, haleluya. Haleluya. Oh, oh,
Dia baik, Dia hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang kita harus percaya, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian, Dia selalu ada untuk kita. Sebab Dia Bapa yang baik dan sangat baik buat kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyertaku dan memeliharaku seumur hidupku. Amin. Shalom, bagaimana kabar saudara dalam minggu ini? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa di surga senantiasa menjaga dan memelihara saudara, mari serukan haleluya dengan suara yang keras bersama dengan saya. 2, 3, haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama kami Gereja Kristus Jawaban, baik melalui tayangan YouTube, saudara bisa mengetik GKJ Family, tekan subscribe, tekan videos. Di sana ada semua rekaman ibadah online kami, atau yang melalui tayangan televisi kabel First Media. Kami siaran melalui channel Shine 390 HD setiap hari Minggu pukul 7 dan pukul 12 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Untuk periode ini saya akan memberikan firman dengan judul memperkuat pikiran. Mari kita ucapkan bersama. 2, 3, memperkuat pikiran. Dari Amsal 23 ayat 7a, saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Amsal 23 ayat 7a. As a man think in his heart, so is he. Amen. Yang kira-kira artinya seperti seseorang memikirkan dalam hatinya, yang dia pikirkan dalam hatinya, seperti itulah dia. Ya, saudara, dari pikiran ini lalu keluar yang namanya tindakan. Kalau tindakan ini sudah dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali ya, lama-lama jadi kebiasaan. Dan seperti halnya tindakan itu, kalau kebiasaan juga dilakukan berkali-kali, maka itu akan membentuk
karakter seseorang. Saya ambil beberapa contoh. Kalau saudara berpikir, mulai besok kalau saya bangun tidur, saya mau berlutut berdoa, lalu membaca Alkitab. Pikiran yang baik itu lalu besoknya saudara ambil tindakan. Ya, begitu saudara bangun tidur, saudara berlutut, lalu membaca Alkitab. Kalau seperti itu, tindakan itu saudara lakukan terus menerus, dan kalau saudara lakukan secara kontinu selama 100 hari, maka pada hari yang ke-101 kalau saudara tidak membaca Alkitab, ada sesuatu yang kurang dalam diri saudara. Nah, itu lalu menjadi kebiasaan. Dan kalau itu sudah dijalankan 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, maka karakter saudara sebagai murid Kristus, anak Tuhan yang sejati akan mulai terbentuk. Demikian juga misalnya ada seorang yang dia mempunyai talenta sebagai guru sekolah minggu. Tuhan kasih dia talenta sebagai guru sekolah minggu. Lalu dia mulai berpikir, nanti saya akan ngomong sama gembala sidangnya untuk menjadi guru sekolah minggu. Dia berpikir sesuatu yang baik, lalu sebelum dia ambil tindakan, dia lihat wajahnya di cermin, saudara ya. Terus dia lihat, tampangku nih kok tampang kriminal. Nanti gimana kalau saya masuk kelas, lalu murid-muridnya lihat wajah saya pada lari semua. Dia tidak jadi ambil tindakan untuk menjadi guru sekolah minggu akibat pikirannya itu sudah tidak kuat, tidak sehat, tidak bagus. Pikiran ini sangat penting dan bagi saudara perlu kita perkuat, karena kalau tidak ada banyak hal yang akan terjadi, antara lain akan melemahkan potensi yang ada dalam diri kita. Seperti yang saya contohkan tentang yang mau jadi guru sekolah minggu itu, gara-gara dia berpikir, wajahnya kok seperti kriminal, lalu dia nggak jadi, padahal dia punya potensi. Pikiran yang lemah atau yang tidak baik ini juga saya lihat kemarin ya, contohnya waktu saya melihat televisi dalam masa pandemi COVID yang demikian luar biasa di Indonesia, di mana Indonesia tercatat sebagai negara nomor 1 dengan angka pertambahan positif COVID setiap hari. Brasil nomor 2, India nomor 3. Kita beberapa bulan yang lalu ribut bagi-bagi WA ya, gambar-gambar di India, berita di India, orang sudah kena COVID demikian luar biasa. Sekarang Indonesia menyalip nomor 1. Kemarin saya lihat di televisi ada jenazah di satu tempat di Jawa Timur ya, saya tidak sebutkan. Mau dikuburkan dengan protokol kesehatan karena meninggalnya karena COVID. Itu dicegat saudara, dicegat oleh puluhan orang. Ambulansnya dicegat, kemudian peti jenazahnya itu diambil paksa. Petugas yang ada di ambulans tidak bisa apa-apa sebab mereka hanya berdua akan menuju ke pemakaman, hanya berdua. Mereka dicegat lalu peti jenazahnya diambil dengan paksa. Sesudah diambil, sudah tahu peti jenazah di mana yang meninggal itu kena COVID dibuka. Jenazahnya diambil lalu digotong kemudian dikuburkan. Bisa kita bayangkan itu meninggal karena COVID. Waktu dia meninggal semua virus COVID-nya pada keluar, itu digotong. Nah itu akan sudah pasti mereka yang gotong-gotong ada sekitar sana dan mereka tidak memakai masker. Saya melihat di televisi tidak ada yang pakai masker, itu akan terkena COVID semua. Itu sudah berapa? Lalu mereka pulang ke rumahnya, satu keluarga kena. Ya makanya di Indonesia ini seperti begini sampai nomor 1 di dunia angka pertambahan COVID-nya, karena pikiran mereka yang tidak disiplin,
tidak memberikan sesuatu yang baik. Puji nama Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai pikiran yang kuat. Kita harus memperkuat pikiran kita. Ada quotes yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Dia adalah bapa dari Men's Camp, ya, pencetus Men's Camp. Dia mengatakan demikian, change your thoughts and you change your world. Yang kira-kira artinya, ubah pikiranmu, maka kamu akan mengubah duniamu. Bukan mengubah dunia ini, tapi dunia kita sendiri, kehidupan kita. Ubah pikiran kita, kita akan mengubah dunia hidup kita ini. Kemudian pepatah yang dikeluarkan oleh Marcus Aurelius. Dia adalah seorang kaisar Romawi, jenderal perang yang terkenal, yang mengatakan demikian, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Yang kira-kira artinya, kebahagiaan dalam hidupmu itu tergantung dari kualitas pikiranmu. Jadi kalau pikiran ini kualitasnya lemah, jelek, ya mana bisa ada kebahagiaan. Tetapi kalau pemikiran kita nih, pemikiran yang kuat, yang baik, yang positif, maka hidup kita pun juga akan ada dalam kebahagiaan. Haleluya. Dari firman Tuhan, kalau kita baca dari suratan Filipi yang hanya ada 4 pasal, antara lain Rasul Paul ini mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan pikiran. Dan saya tuliskan, dia mengajarkan beberapa dampak dari memperkuat pikiran. Nah, kalau saudara memperkuat pikiran saudara, maka saudara akan mendapatkan beberapa hal yang akan kita periksa. Bagian yang pertama yaitu mengambil hikmah dari setiap kesulitan yang ada. Ayo kita baca bersama, saudara yang di rumah, yang menyaksikan juga membaca. 2, 3. Mengambil hikmah dari setiap kesulitan yang ada. Hikmah bukan hikmat, saudara ya. Ini dituliskan dalam surat Filipi 1 ayat 12-14, saya bacakan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Amin. Puji nama Tuhan. Coba saudara perhatikan slide berikutnya. Saat Paul ini ada dalam kesulitan yang saya maksudkan adalah dia di penjara. Orang kalau di penjara sudah tidak bisa apa-apa, kebebasannya terenggut, ya. Saat dia ada dalam kesulitan, dalam penjara pada saat itu, dia malah bisa menginjil, memberitakan Injil ke narapidana yang lain. Bukannya dia di dalam penjara lalu dia mengeluh, oh Tuhan, kenapa aku di penjara? Aku ini kan mengabarkan Injil keselamatan, sekarang lihat apa yang terjadi dalam diriku. Penjara zaman dulu itu sangat mengerikan. Tidak seperti penjara zaman sekarang aja mengerikan, apalagi zaman dulu ya saudara, kadang ditaruh di penjara bawah tanah, lembab, tidak kena sinar matahari dan lain sebagainya. Nah tapi justru Paul, coba kita lihat slide sebelumnya, dia mengambil hikmah dari setiap kesulitan yang ada. Justru dia di dalam penjara, sekarang dia bisa mengabarkan Injil. Ini orang-orang yang dalam penjara ini orang-orang yang bejat kan saudara. Malah dia ambil kesempatan dia dalam penjara itu untuk memberitakan Injil. Coba saudara lihat ayat yang ke-12. Apa yang terjadi atasku telah menyebabkan kemajuan Injil. Kemudian yang kedua, saudara lihat slide itu lagi. Itu lalu berita tersebar kan di luar penjara, membuat murid-murid yang ada di luar penjara itu makin berani. Makin berani apa?
memberitakan Injil. Saudara lihat slide itu, ayat 14. Karena pemenjaranku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Kembali ke slide itu. Jadi di samping Paul dia menginjil narapidana-narapidana di penjara, berita itu tersebar keluar, murid-murid yang ada di luar penjara berani memberitakan firman Tuhan. Sebab apa berani? Mereka berpikir, palingan kalau aku nanti ditangkap, paling pol ya seperti Paul masuk penjara saja. Lah itu luar biasa saudara. Ada hikmah yang tersembunyi dalam kesulitan yang dia hadapi. Demikian halnya juga dengan saudara-saudara yang mendengarkan berita firman Tuhan ini. Dalam kesulitan yang sedang saudara hadapi, sekarang kita ini menghadapi kesulitan yang paling utama, yaitu pandemi Corona yang kalau di Indonesia tidak habis-habis, bahkan makin meningkat. Padahal di luar negeri saudara bisa melihat final Euro 2020, penontonnya full di Stadion Wembley. Final tenis Wimbledon ya di Inggris juga stadionnya full capacity. Grand Prix F1 itu 132.000 penontonnya. Mereka sudah hampir hilang COVID-nya, tapi Indonesia sekarang malah makin. Saudara mungkin sedang menghadapi kesulitan secara ekonomi, secara kesehatan, dan lain sebagainya. Di balik semuanya itu saudara, Allah itu selalu merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup saudara. Katakan amin jika saudara setuju. Amin. Tetapi syaratnya kalau kita itu menyikapi dengan baik. Bisa menyikapi dengan baik kalau pikirannya baik. Kan tadi saya katakan pikiran menghasilkan tindakan, kebiasaan, karakter. Kan demikian. Kalau saudara sikapi dengan baik, maka sebetulnya di balik kesulitan yang saudara hadapi ini, Allah itu sedang merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup saudara. Saya teringat sebuah kisah nyata. Waktu itu ya di Jepang ada seorang yang bernama Soichiro. Dia ini adalah seorang teknisi yang bekerja secara freelance ya. Kemudian satu kali dia berpikir, aku mau melamar ke perusahaan Toyota. Sudah tahu kan, nama Toyota itu terkenal. Supaya ada jaminan untuk masa depan dan hari tuanya. Dan mendapatkan gaji tetap, siapa tahu naik posisi dan lain sebagainya. Kemudian Soichiro ini melamar di Toyota. Ternyata dia nggak diterima saudara ya. Nggak tahu kenapa dia nggak diterima. Tentu dia kecewa. Sampai di rumah itu dia menghadapi kesulitan kan, dia tidak diterima kerja, pekerjaan juga tidak menghasilkan hasil yang konstan kan demikian. Dia lalu melihat orang naik sepeda ya. Lalu ada mobil, waktu itu sudah ada mobil, ada sepeda. Terus dia berpikir, bagaimana kalau saya menaruh mesin ya saya taruh di sepeda. Sehingga sepeda ini bisa berjalan lebih cepat, orang tidak perlu lagi mengayuh, lebih cepat dari sepeda. Akhirnya dia bekerja keras. Waktu itu belum ada yang melakukan hal itu, lalu dia taruh mesin di sepeda. Akhirnya disebut apa saudara? Sepeda motor. Ternyata hasilnya di luar ekspektasinya dia. Penjualan sepeda motornya meningkat luar biasa. Dan sekarang sepeda motor yang merajai di dunia, khususnya di Indonesia,
nomor 1 adalah merek apa saudara? Honda. Dan nama Soichiro, nama lengkapnya ini adalah Soichiro Honda. Dia adalah penciptanya sepeda motor Honda. Dan sampai sekarang saudara lihat, Toyota tidak pernah membuat sepeda motor. Tetapi Honda, dia punya sepeda motor dan juga memproduksi mobil. Di mana boleh saya katakan, menurut pendapat saya ya, Honda ini lebih bagus dari Toyota. Kenapa saya katakan demikian? Ya, patokannya karena saya penggemar F1. Toyota tidak masuk di F1. Dulu pernah masuk tapi lalu tidak ikut lagi. Tapi Honda sekarang ranking pertama sementara, klasemen yang paling utama, yang paling atas adalah Max Verstappen. Dia memakai mobil apa saudara? Honda Red Bull. Red Bull itu sponsor minuman, energy drink. Lalu Honda mesinnya. Nah itu dia. Soichiro Honda ini dia lalu pikirannya lembek, melemahkan potensi dirinya. Tetapi dia pikirannya tetap positif, tetap kuat, sehingga dia dalam kesulitan yang dihadapi, dia mengambil hikmah. Akibatnya apa? Iya, itu dia. Yang kedua, kalau saudara memperkuat pikiran saudara, maka mari kita baca bersama 2, 3. Melihat kebaikan dalam diri orang lain. Kalau saudara punya pikiran yang kuat, saudara kalau melihat seseorang akan melihat kebaikan dalam diri orang lain. Saya ambil dari Filipi 1 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Amin. Kenapa kok Rasul Paul ini menuliskan kepada jemaat di Filipi? Setiap kali Paul ini ingat tentang jemaat di Filipi, dia mengucap syukur. Setiap kali dia berdoa untuk jemaat di Filipi, dia selalu berdoa dengan sukacita. Kenapa saudara? Coba perhatikan slide berikutnya. Itu karena Paul tidak berfokus pada keburukan orang-orang di Filipi, tetapi dia berfokus kepada kebaikan orang-orang di Filipi. Akibatnya apa? Dia akan bersyukur. Demikian juga dengan saudara. Kalau saudara melihat seseorang, misalnya saya ini melihat Semi, saya ngelihat terus kelemahannya, ya kelemahannya. Loh saudara, orang dari atas ke bawah, sehebat-hebatnya orang, ada nggak kelemahannya, keburukannya? Ada. Tetapi seseorang dari atas sampai ke bawah, sebodoh-bodohnya dia, seapa-apanya dia, ada nggak kebaikannya? Ada. Nah sekarang pilihan saudara mau lihat fokus. Saya katakan fokusnya kepada kebaikannya atau kepada kelemahan keburukannya. Saya melihat ini, saya selalu melihat kelemahannya, keburukannya. Lama-lama hati saya kalau Semi lewat jengkel. Tetapi kalau saya ubah fokus paradigma saya melihat Semi, oh anaknya disiplin, anaknya pintar main gitar, anaknya begini, ya lepas dari playboynya misalnya. Gimana kalau saya melihat dia? Bersyukur saya punya staf pelayan yang bernama Semi, kan begitu. Coba saya lihat slide sebelumnya ini. Ada quotes yang mengatakan, orang bijak selalu melihat kebaikan di balik deretan keburukan orang lain. Orang picik selalu melihat keburukan di balik deretan kebaikan orang lain. Kalau saudara jadi orang ya, selalu ngomongkan yang negatif tentang orang lain, ngomongkan si A negatif, si B negatif, si C negatif, si D negatif. Sebetulnya yang negatif itu pikiran saudara.
Karena pikiran saudara yang negatif, yang kotor, melihat yang lain itu juga negatif. Tapi kalau pikiran saudara kuat, kalau saudara lihat seseorang, ada enggak kelemahannya? Ada, tapi saya berusaha mau melihat kelebihannya, kebaikannya. Nah itu dia, maka saudara akan senantiasa hati saudara ini dipenuhi dengan ucapan syukur. Ucapan syukur apa? Terima kasih Tuhan, saya punya teman si A, si B, si C yang baik. Sama seperti yang Paulus katakan kan, setiap kali dia mengingat jemaat di Filipi, dia mengucap syukur. Setiap kali dia berdoa untuk jemaat di Filipi, dia berdoa dengan sukacita. Itu dia, ada kata sukacita. Kebalikannya sukacita apa? Duka cita. Hidup ini sudah susah saudara. Jangan dipenuhi terus dengan duka cita yang sebetulnya tidak perlu. Haleluya. Poin yang ketiga, dengan pikiran yang kuat maka mari kita baca bersama 2-3. Bertekun hingga kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Ya. Ini saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Pada poin yang ketiga saya bicara, kalau saudara punya pikiran yang kuat, maka saudara bisa bertekun. Sehingga kegagalan yang saudara hadapi, alami, itu nanti diubah menjadi keberhasilan. Dari Filipi 2 itu saudara, waktu Yesus mati, dia mati di kayu salib, kelihatannya semua itu sudah selesai. It's over. Game over. Waktu Yesus mati, iblis bersorak-sorai. Musuh kita yang terbesar hancur. Kemudian diikuti oleh apa? Imam kepala, orang Farisi, ya. Mereka senang. Wah, itu dia. Si penyesat akhirnya selesai. Dan diikuti oleh murid-muridnya. Murid-muridnya semburat kemana-mana. Mereka berpikir gimana? Ya, pemimpin kita mati. Seolah-olah kelihatannya semuanya sudah selesai. Selesai, gagal, habis sudah. Tapi saudara lihat sekarang. Ayat itu mengatakan, coba lihat slide sebelumnya. Ayat 9. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama yang utama. Lihat sekarang. Betapa luar biasa nama Yesus dipuja, dielulukan oleh orang di seluruh dunia. Ya mungkin orang lain melihat sekarang saudara ini gagal. Apalagi dalam masa COVID begini, perekonomian sulit atau dan lain sebagainya. Dia orang yang gagal. Tapi kalau saudara bertekun dan beriman, ingat, bertekun beriman, katakan bersama dengan saya, bertekun beriman, bertekun beriman. Bukan hanya bertekun saja, tetapi beriman. Bukan hanya beriman saja, tetapi juga bertekun. Pasti saudara akan berhasil. Sebab Amsal Sulaiman 24 ayat 16 mengatakan, ayo baca bersama saya dengan suara yang yakin. 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Yang membedakan saudara dengan orang di luar sana adalah saudara punya Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya katakan yang pertama saudara perlu bertekun. Yang kedua saudara perlu beriman. Dalam khotbah periode yang lalu saya mengatakan kalau Anda berdoa, berdoalah seolah-olah semua tergantung pada Allah.
Tetapi saat saudara bekerja, bekerjalah seolah-olah semua tergantung pada saudara sendiri. Nah, sama aplikasinya. Bertekun ini bekerja seolah-olah semua tergantung kepada saya. Beriman seolah-olah semua tergantung pada Allah. Ini kalau digabung 50-50, 100. Jadi 100%. Kalau saudara bertekun, beriman. Bertekun, beriman. Bertekun itu artinya bukan cuma sekali aja. Bertekun ini kan bolak-balik, bertekun, beriman. Yakinlah saudara akan berhasil. Katakan amin jika saudara yakin. Haleluya, amin. Firman Tuhan mengatakan 7 kali orang benar jatuh. Saudara, tidak ada orang yang bangkrut sampai 7 kali itu. Palingan bangkrut 2-3 kali dia sudah belajar dari kegagalannya. Ya, masa ada orang yang tidak naik kelas sampai 7 kali kan gurunya pun juga bosan lihat. Kamu lagi 7 tahun tidak naik kelas. Artinya apa 7 kali ini? Sempurna. Ya, 7 kali firman Tuhan ini yang menulis. Misalnya pun 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun lagi. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan memberikan contoh Daud dalam perjanjian lama. Pernah enggak Daud jatuh? Pada saat dia jalan-jalan di sotoh istananya, dia sudah menjadi raja yang luar biasa itu ya. Dia sudah ada istana, sudah memenangkan banyak pertempuran. Dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Penyesalannya itu bisa kita baca, orang di seluruh dunia bisa baca, dia tuliskan di Mazmur. Penyesalannya dia pernah gagal. Tapi coba lihat sekarang, Daud ini diakui sebagai raja Israel yang paling luar biasa. Dalam perjanjian baru bicara soal Petrus. Petrus pernah enggak gagal? Loh, waktu dia jalan di atas air, sesaat dia punya iman yang kuat, begitu imannya goyah, dia tenggelam. Itu pasti di antara murid-murid yang lain, ya jadi bahan tertawaan kan begitu. Kemudian kegagalan dia yang paling fatal, dia menyangkali gurunya sendiri. 3 kali lagi menyangkali. Iya, kalau menyangkali sama pejabat atau apa, ini menyangkali sama budak perempuan ya yang enggak kelas. Tapi coba lihat sekarang, kalau saya ke Eropa, ke luar negeri atau ke Australia ya, setiap kali saya datang ke gereja atau katedral, itu ada ukiran patung ya, di atas besar-besar itu, ukiran dari 12 murid Yesus. Yang di tengah itu selalu Rasul Petrus atau Saint Peter. Dan dia diakui sebagai soko guru. Firman Tuhan menuliskan dia ini adalah soko guru Petrus. Coba perhatikan saya punya pepatah, maju tak gentar. Karena kalau gentar tidak pernah maju. Betul ya? Maju tak gentar. Kalau gentar tidak pernah maju. Kemudian yang di bawahnya, saudara bisa knockdown, tetapi tidak akan knockout. Knockdown dan knockout ini beda, sama-sama jatuh. Dalam tinju atau pertarungan UFC, dipukul jatuh, knockdown, dihitung. Kalau tinju dihitung 1, 2, pokoknya sampai 10. Hitungan ke-7 dia bangun. Ronde berikutnya dia dipukul, jatuh lagi. Hitungan ke-9 dia bangun. Ternyata pada ronde berikutnya dia memukul, knock out musuhnya. Knock out itu artinya jatuh, sudah hitung sampai 10, sampai 20, sampai 50 dia masih terkapar. Nah, saudara, kalau orang benarnya Tuhan, saudara itu bisa jatuh. Firman Tuhan mengatakan kita bisa tersandung, tetapi tidak sampai tergeletak. Haleluya. Saudara perhatikan tulisan di sebelah kiri. Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah kalah, melainkan orang yang tidak pernah berhenti berjuang.
Saya setuju itu. Ambil contoh olahragawan. Lewis Hamilton, dia sudah menyalip rekornya Michael Schumacher sebagai pembalap terhebat F1 sepanjang masa. Mencatat kemenangan lebih daripada sudah 101, dia memenangkan Grand Prix, ya, juara dunia sudah menyalip Michael Schumacher. Dulu apakah dia langsung jadi juara? Dia dulu di paling belakang, di tengah, ya, kadang di depan, mesin rusak, tabrakan, ya. Tetapi dia tidak pernah berhenti berjuang. Akibatnya apa? Dia mencapai kesuksesan. Saya teringat sebuah kisah nyata juga. Ada seorang anak yang sekolah, ini di luar negeri saudara ya. Satu kali gurunya bilang sama anak itu, "Nak, ini ada surat, kasihkan papa mama. Jangan kamu buka, ini untuk papa mama." Pulangnya anak itu ketemu mamanya, lalu dikasihkan suratnya. "Mah, tadi dikasih surat dari guru, khusus untuk mama dan papa," itu dia. Mamanya buka surat itu dan dibaca. Sesaat sudah membaca, mamanya ini berpikir. Nah ini dia, pentingnya pikiran. Berpikir, dia tercekat saudara ya, terkejut, dia berpikir. Lalu anaknya itu tanya, "Suratnya bicara apa, Mah?" Mamanya itu ketawa, terus bilang ini suratnya itu bilang, "Kamu itu terlalu pinter. Sampai guru-guru di sekolah tidak mampu mengajar kamu lagi. Karena kamu nih di atas rata-rata, terlalu jenius, terlalu pinter." Surat ini mengatakan supaya mulai besok kamu diajar oleh orang tua sendiri saja, oleh papa mama sendiri. Oh gitu ya. Mulai besok gantian bapaknya, ibunya ngajarin dia. Diajar. Anak ini lalu menjadi anak yang luar biasa dan dia tercatat sebagai salah seorang penemu yang luar biasa. Lewat beberapa puluh tahun, orang tuanya sudah meninggal keduanya. Anak ini bongkar-bongkar kotak-kotak di rumahnya. Kalau orang di luar negeri itu suka nyimpan memorabilia, ya, memorabilia, benda-benda kenangan dari orang yang sudah meninggal, orang yang mereka kenal, orang tua, anak, adik, kakak, pokoknya mereka simpan di kotak begitu ya. Anak ini yang sudah jadi penemu yang hebat, dia bongkar-bongkar, dia lihat kotak, ini kotak lama, dia buka, loh, ini barang-barang kenangan orang tuanya, papa dan mamanya. Dia bongkar-bongkar, ya dia ketemu surat yang dulu dia waktu masih kecil dikasih dari sekolahnya itu, surat itu. Dia baca. Begitu dia baca, dia kaget setengah mati, saudara. Karena suratnya itu berbunyi demikian. "Pak, Bu, anak Anda ini terlalu bodoh. Sampai tidak ada guru di sekolah kami yang sanggup mengajar dia. Jadi mulai besok dia tidak boleh ke sekolah. Terserah Bapak Ibu mau bagaimana dengan anak saudara sendiri." Coba saudara perhatikan. Mamanya waktu pertama membaca surat itu, dia baca dalam versi yang lain. Kalau dia baca seperti itu, anaknya pasti patah semangat. Paling bodoh, gak ada guru yang bisa ngajar. Tapi mamanya bacanya lain. "Kamu nih terlalu pinter." Itu karena mamanya punya pikiran yang kuat. Kegagalan yang dihadapi anak itu di sekolah bukan berarti akhir daripada segalanya. Justru kedua orang tua ini bertekun mengajar anaknya sehingga menjadi anak yang sukses dan menjadi seorang penemu yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Hal yang keempat adalah
Kalau saudara punya pikiran yang kuat, maka ayo kita baca bersama 2, 3. Menghargai berkat-berkat kecil dalam hidup ini. Kalau saudara punya pikiran yang kuat, saudara bisa menghargai berkat-berkat kecil dalam hidup ini. Itu saya ambil dari Filipi 4 ayat 4 dan 6. Ayat 4 saya yang baca, ayat 6 tolong saudara yang ada di rumah membaca ini dengan suara yang yakin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara yang baca, kata kamu ganti saya, 2, 3. Janganlah hendaknya saya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan saya kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Perhatikan gambar-gambar yang saya tunjukkan terlebih dahulu. Yang pertama ditulis berkat sekecil apapun syukurilah. Ya, jangan saudara kalau berkatnya gede baru bersyukur. Kalau berkat yang kecil remeh-temeh ya sudah wajar. Kemudian, what are you thankful for? Untuk apa saudara mengucap syukur, berterima kasih? Apakah untuk kesehatan, untuk rumah, untuk keluarga, untuk teman, untuk makanan? Ya, itu hal-hal yang kecil, dimulai dari makanan, teman-teman dan lain sebagainya. Kemudian bersyukur itu lebih baik daripada mengeluh. Bolak-balik saya bilang tidak ada gunanya mengeluh. Mengeluh tidak akan menghasilkan solusi yang baik. Bersyukur. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan bersukacita senantiasa. Kenapa kok harus bersukacita senantiasa? Sebelumnya saya jelaskan itu, saudara perhatikan. Surat ini ditulis oleh Paul di dalam penjara untuk jemaat di Filipi yang ada di luar penjara, kan demikian. Justru tulisan-tulisan Paul di dalam 4 pasal surat Filipi itu menghibur orang-orang yang di luar penjara. Ini aneh, bukan yang di luar menghibur yang di dalam penjara, ini yang di penjara menghibur yang di luar. Nah itu luar biasanya. Kita harus mencontoh yang baik dari Rasul Paul. Saudara, berkat Tuhan itu tidak harus spektakuler. Tadi kan saya katakan bersukacitalah senantiasa. Contoh saudara harus bersukacita karena saudara penyertaan Tuhan, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang senantiasa ada ini. Antara lain saya kasih 2 contoh. Saudara, jantung saudara ini dia mompa 300 liter darah setiap jam. Dia pompa 300 liter darah setiap jam supaya muter terus di seluruh tubuh saudara. Kalau saya hitung, 1 hari dia memompa 7.200 liter darah. Kalau dikalikan dalam setahun, dia memompa sebanyak 2.628.000 liter darah per tahun. Nah kalau misalnya sekarang saudara umur 20, kalikan tuh jadi berapa? Ya 52.000 liter per 20 tahun, 52.000 liter. Saya ambil contoh begini saudara ya. Dan kalau umur saudara 30, 40, 50 ya tinggal kalikan saja. Saya ambil contoh seperti ini. Saudara beli mesin pompa. Mesin pompa air yang skala paling kecil itu untuk akuarium yang kecil. Ya, saudara kasih mesin pompa. Skala menengah, akuarium yang besar. Akuarium yang besar itu bisa akuarium di rumah saudara yang gede atau yang besar-besar lagi di SeaWorld,
di Singapura, di mana ya. Nah, itu perlu mesin pompa yang gede. Kemudian mesin pompa yang lebih besar lagi untuk apa? Kolam renang. Kolam renang itu ada mesin pompanya supaya airnya tetap jernih. Katakanlah saudara beli mesin pompa yang paling top sedunia, made in Germany atau made in USA, yang pasti bukan made in China, ya, buatan Jerman atau Amerika yang paling mahal. Katakanlah beli mesin pompa berapa harganya? 1 miliar, ya silakan. Atau 10 miliar harganya, oke. Nah, sekarang mesin pompa yang sudah dibeli harga mahal itu, buatan paling top, coba dia muter terus, muter air, memompa air. 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, gak berhenti-berhenti. Ada? Ada saudara? Gak ada. Sehebat-hebatnya mesin pompa, sehebat-hebatnya, semahal-mahalnya mesin pompa, dia pasti berhenti, mengalami kerusakan. Lah kalau sekarang saudara ini sudah berumur 30, 40, 50, di atas 50, itu berkat yang luar biasa yang tidak saudara sadari. Karena saudara berpikir berkat Tuhan ini adalah harus yang spektakuler. Begini loh saudara, bagi saya lebih baik saya berdoa begini, terima kasih Tuhan, selama 1 tahun ini saya tidak mengalami kecelakaan. Terima kasih Tuhan, selama COVID merajalela di Indonesia mulai bulan Maret sampai sekarang sudah 1 tahun, hampir 1,5 tahun, saya tidak terkena virus corona. Ketimbang berdoanya saya begini, terima kasih Tuhan, saya kecelakaan tetapi saya lolos dari maut. Saya cuma patah kaki. Terima kasih Tuhan, saya kena penyakit COVID tetapi Tuhan menyembuhkan saya. Nah, yang mana yang saudara pilih? Saya mending milih yang pertama, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saya dilindungi sehingga tidak terkena penyakit COVID. Bukannya itu lebih baik? Nah, itu yang harus saudara lakukan setiap hari. Kemudian yang kedua, jantung, sohibnya paru-paru. Rata-rata paru-paru ini kembang kempis itu antara 12 sampai 15 kali per menit. 12 kali ya itu sangat lamban. Jadi 5 detik sekali kembang kempis, tarik napas, hembuskan 5 detik sekali, itu sangat lamban kalau 12. Saya ambil yang gampang aja, 15 kali per menit atau 4 detik sekali, ini juga lamban. Kalau saudara dikejar anjing, ini bisa lebih dari 20 kan begitu ya. Atau lagi olahraga, lagi lari, naik sepeda, itu lebih dari 20 kali kan begitu. Ya katakanlah yang paling gampang 15 kali per menit saja yang paling gampang. Maka kalau dikalikan dalam 1 hari, paru-paru ini kembang kempis 21.600 kali. Kalau dikalikan dalam 1 tahun, maka dalam 1 tahun dia kembang kempis 7,88 juta kali. Sekarang umur saudara berapa? Sekali lagi kalikan. Soalnya kalau paru-paru saudara ini berhenti kembang kempis, jantung saudara ini berhenti memompa darah, apa yang terjadi dalam hidup kita? Game over. Karena penyakit pembunuh nomor 1 di dunia adalah penyakit jantung. Kalau jantungnya mandek memompa darah, paru-parunya juga tidak dapat suplai darah, ya mandek juga. Kenapa kok banyak orang yang sekarang meninggal karena penyakit COVID dibandingkan dulu di Indonesia? Itu karena mereka harus, orang kalau kena COVID itu katanya sesak napas ya. Yang dibutuhkan yang utama adalah
oksigen. Begitu ke rumah sakit, rumah sakitnya penuh, gak dapat tempat. Atau dapat tempat di rumah sakit tetapi cari oksigen, oksigennya gak ada. Apa yang akan terjadi? Berangkat. Itulah berkat Tuhan yang spektakuler. Saudara minta berkat Tuhan yang spektakuler, tetapi yang kecil-kecil ini kadang kita lupa. Itulah sebabnya kalau orang yang punya pikiran yang kuat, saudara memperkuat pikiran saudara, maka setiap kali saudara bangun tidur, saudara mau tidur, pasti yang pertama dikatakan adalah, terima kasih Tuhan, aku masih boleh bernafas. Itu yang luar biasa, bukan gini, terima kasih Tuhan saya dapat undian mobil. Belajar mulai dari hal yang kecil dulu. Saya menuliskan, ya. Ayo kita baca bersama-sama. Katamu nanti kata ganti saya. Yang yakin, 2, 3. Bukan karena tidak ada masalah lalu bisa bersyukur, tetapi kalau banyak bersyukur, maka masalahmu akan diselesaikan Tuhan. Yang yakin katakan haleluya, haleluya. Kalau nggak ada masalah, semuanya fine-fine aja, kita bersyukur. Bukan begitu saudara. Tetapi justru kalau saudara banyak mengucap syukur, masalah-masalah yang datang, apalagi sekarang saya ulangi dalam zaman COVID ini masalah makin banyak, khususnya masalah perekonomian dan masalah kesehatan kan. Masalah saudara ini akan diselesaikan oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya, ayo kita baca lagi. Kata saudara ganti saya. 2, 3. Bukannya kalau ada uang banyak baru bersyukur, tetapi kalau banyak bersyukur, maka berkat-berkat Tuhan akan tetap ada dan mengalir dalam hidup saudara. Haleluya. Kalau banyak uang lalu bersyukur itu sudah lumrah, gak ada nilai tambahnya. Perhatikan sesudah koma. Kalau saudara banyak mengucap syukur, berkat Tuhan ini akan seperti air yang senantiasa mengalir. Tidak perlu airnya itu juos, gede, spektakuler. Tetapi air seperti orang yang sakit di rumah sakit, infus yang turun tuh gak langsung diglojok diminum, turunnya ini kan pelan-pelan, berapa detik sekali baru netes. Tetapi kalau rutin ada, pasiennya ini lama-lama sehat dan sembuh, kan begitu. Berkat Tuhan ini akan terus ada, terus mengalir dalam hidup saudara. Kuncinya adalah banyak mengucap syukur. Kenapa bisa banyak mengucap syukur? Karena pikiran saudara diperkuat, senantiasa memperkuat pikiran saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri dari tempat saudara duduk. Untuk periode ini saya akan melakukan sesuatu yang lain, ya. Akan saya tayangkan satu lagu beserta videonya. Saudara perhatikan ya, jangan cuma dengarkan sekali. Tapi kalau sudah selesai lagu ini, saudara bisa mundurkan YouTube. Kalau saudara YouTube, kalau televisi nggak bisa. Kalau YouTube saudara bisa mundurkan di awal lagu ini. Saudara ikut nyanyi, pelajari ikut nyanyi, dan saudara masuk dalam penyembahan. Saudara bisa ulangi 2 kali, bisa ulangi 3 kali. Sekali lagi saya katakan jangan cuma sekali, kalau cuma sekali dia akan lewat begitu saja. Lagu ini banyak keluar dalam pikiran saya selama 1 minggu ini, makanya saya ingin membagikan berkat ini kepada saudara. Mungkin banyak dari saudara yang tidak tahu, ada yang tahu tapi cuma dengar. Nah sekarang saudara lihat ini dan saudara ikuti menyanyi kemudian menyembah Tuhan pada saat lagu ini dinyanyikan. Haleluya.
worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship. You're mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus. Yeah, the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus, yes it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together, even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Yeah. Oh, even when I don't see it, you're working. Yeah. You never stop.
His name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, His name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. He says, that is who you are. That is who you are. Jesus, and that is who you are. Oh, I know that is who you are. Amen, amen, amen. Mari kita menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Khususnya kali ini Tuhan, biarlah kami boleh memperkuat pikiran kami. Memperkuat pikiran kami. Di saat-saat seperti ini kami harus punya pikiran yang kuat. Terima kasih, kami percaya Engkau adalah waymaker, pembuat jalan, pembuka jalan untuk setiap masalah kehidupan kami. Engkau adalah miracle worker, mujizat-Mu tetap ada bahkan sampai saat ini. Engkau adalah promise keeper, Allah yang tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Janjinya ya dan amin adanya. Dan Engkau adalah light in the darkness. Engkau adalah cahaya dalam kegelapan dunia ini. Itulah Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya, terima kasih Bapa. Bapa, berkati setiap tangan yang akan memberikan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan hati kasih mereka memberi, maka Engkau akan membalas kehidupan mereka. Setiap yang terlibat dalam perekaman ibadah ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan yang memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan mereka. Khususnya dalam saat-saat seperti sekarang ini, janji Tuhan itu akan digenapkan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami naikkan tujukan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengakhiri dengan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Jangan lupa segera ganti status WA saudara dengan link ibadah ini supaya berita Injil boleh disebar kemana saja. Sampai berjumpa dalam periode yang akan datang. Tetap jaga kesehatan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Atau saudara dapat mentransfer dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.